Jika karma menentukan nasib, lantas mengapa Yesus berbicara tentang anugerah dan hidup kekal? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah masuk pada episode kelima dari seri Apologetik Areopagus dengan judul Yesus dan Hinduisme. Dan untuk memperalat pengalaman yang lebih mendalam, kami sangat menyarankan Anda untuk mempelajari pendahuluan pelajaran Triwulan ini dan menonton video episode dari seri Triwulan ini. Dan ebook Inverse dapat Anda akses melalui tautan yang tersedia di deskripsi video ini. Baik, saya sudah bersama dengan Pendeta Evan, ada Ko Kevin dan juga Kak Ari. Shalom semuanya. Shalom. Baik, Kak Ari boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu lagi kesempatan untuk boleh berdiskusi tentang firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami ketika kami boleh mendengar dan boleh berdiskusi. Ini boleh menjadi sebuah berkat rohani bagi kami semua dan juga para pendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke Pendeta, Ya. untuk pekan ini apa tantangan apologetik kita? Oke, jadi tantangan kita minggu ini, kita akan membahas menjawab bahwa kita pahami di banyak tempat di dunia ini, agama dan keyakinan ini merupakan bagian dari identitas budaya dari banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita membagikan Injil, menjangkau saudara-saudara atau seseorang yang berasal dari budaya seperti ini. Jadi poinnya bagaimana kita memperkenalkan Injil yang seutuhnya kepada mereka yang sudah memiliki keyakinan, pemahaman dengan konsep yang mereka pahami. Oke, baik. Untuk menjawab tantangan apologetika kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 19, namun kami akan bacakan ayat 5 sampai 8 saja. Oke, Yohanes pasal yang ketiga, kita mulai ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat 7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Oke, jadi Yohanes 3 ini memuat cerita tentang Yesus yang sedang berapologetik dengan Nikodemus ya, seorang pemimpin agama. Nah, bagaimana pendekatan Yesus kepada Nikodemus ini boleh menolong kita untuk menjangkau orang yang religius, terus masuk dalam konteks Hindu ini untuk awal dulu Kak. Oke. Jadi pekan ini kita belajar mengenai Hinduism ya, bagaimana membandingkan doktrin keselamatan dari kekristenan sendiri dan juga apa yang dipercaya oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kaum Hindu. Kita bisa lihat di pelajaran kita bahwa di dalam Hindu kental dengan ajaran bagaimana karma, perbuatan baik, reinkarnasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang tadi Cia tanyakan mengenai Yohanes pasal 3, kita bisa melihat bahwa ada sedikit perbedaan kontras antara ajaran keselamatan di konsep Hinduism dan juga di kekristenan. Kalau di dalam Hinduism, teman-teman Hindu percaya bahwa akan ada yang namanya karma. Kalau misalkan kita pengen mencapai nirvana, yang mungkin kita sebut sekarang sebagai surga, maka seseorang tuh harus mengumpulkan amal baik. Semakin kita baik, kita akan mencapai pencerahan atau ya bahkan sampai mendapatkan nirvana. Tetapi kalau misalkan kita buat jahat, maka kita akan mengalami reinkarnasi menjadi binatang atau mungkin strata yang paling rendah gitu, binatang-binatang paling rendah. Bahkan saya pernah sharing-sharing juga sama teman-teman saya yang mempercayai tentang reinkarnasi. Kalau kamu buat jahat, kamu kriminal, kamu nanti akan reinkarnasi jadi kecoa gitu. Nah, itu orang takut gitu. Tetapi apa yang kita percaya bahwa keselamatan itu bukan dari kita berusaha. Tetapi keselamatan itu datang dari inisiatif Allah. Bukan kita yang berusaha untuk mencapai ke atas, tapi yang dari atas turun ke bawah berinisiatif untuk selamatkan kita. Dan itu yang kita bisa lihat dari, ya termasuk juga pelajaran Yohanes pasal 3. Kita tahu ayat yang terkenal ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Inisiatifnya dari Tuhan kepada kita, bukan dari kita berinisiatif datang
ke Tuhan. Pertama kali inisiatif itu datang dari Tuhan kepada kita. Kemudian Yohanes 3 juga mengajarkan mengenai lahir baru, bagaimana pekerjaan perubahan hidup dalam diri seseorang itu dikerjakan Allah di dalam diri kita. Bukan kita yang berusaha untuk menjadi baik, tetapi Allah yang bekerja di dalam diri manusia sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan, yaitu adalah Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Mungkin itu sedikit. Oke, thank you Kak Arin untuk pendahuluannya. Dan tadi kita sudah baca bagaimana Yesus berbicara dengan Nikodemus dan bagaimana perbedaan konsep reinkarnasi dalam agama Hindu dan lahir baru yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus, karena suka disama-sama ini Kak. Ya tadi Ari sempat bahas sedikit ya tentang lahir baru yang versi Alkitabnya bagaimana ya. Kalau reinkarnasi ini kan sebuah siklus yang terus-menerus antara kelahiran, kematian, terus kelahiran kembali. Dan itu berpindahnya itu ke tubuh baru itu tergantung tadi dikatakan yang namanya karma ya, atau hasil perbuatan di masa yang lalu ini. Dan proses ini ya melibatkan banyak masa hidup tanpa ingatan tentang kehidupan sebelumnya katanya ya. Dan jadi perbedaan itu antara frekuensi kehidupan, kalau di lahir baru ini ya sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kita memiliki satu kehidupan yang mana kita bisa hidup di situ dan nanti kita akan menghadapi penghakiman, ya kan? Jadi tujuan transformasi itu berbeda. Kalau di reinkarnasi itu terus menerus, dan ya tujuan transformasinya ya supaya hopefully bisa karena karma naik ke yang tingkat lebih atasnya. Tapi kalau lahir baru ya ini satu kali dan pada akhirnya kita semua akan dihadapkan penghakiman, tergantung nanti hasilnya seperti apa. Oke. Dan Alkitab mengajarkan dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Nah, bagaimana konsep ini berbeda dengan karma yang juga menekankan itu adalah kepercayaan bahwa perbuatan seorang menentukan masa depannya. Dalam hal ini tadi sudah dijelaskan oleh Ko Kevin dan Kak Ari. Nanti bagaimana dia ke depannya, direinkarnasikah, menjadi apa, atau mencapai nirwana gitu ya, dalam kehidupan sebelum atau berikutnya gitu Pak Pendeta. Iya, jadi ada juga Alkitab memang ajarkan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ya. Kita juga percaya ini bahwa hukum sebab akibat, hukum alam itu ada. Artinya dalam hal-hal hidup sehari-hari, jika kita rajin, kita disiplin, kita jujur, kita dapat dipercaya, peluang dan kesempatan untuk jadi orang berhasil itu pasti lebih besar dibandingkan orang yang tidak disiplin, tidak gigih, tidak jujur. Itu adalah hukum sebab akibat. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tetapi kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka hal-hal itu tidak pernah dapat menjadikan sebuah modal keselamatan hidup kekal bagi kita. Itu hanya karena sebuah anugerah, inisiatif Allah yang tadi sudah disampaikan, karunia Allah yang Ia berikan. Nah, setiap orang yang menerima keselamatan itu tentu akan memperoleh keselamatan itu. Itulah yang Alkitab ini atau ayat tadi bacakan, setiap kita harus membuat pertanggungjawaban. Jika kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, penebus kita, kita mendapatkan kehidupan kekal. Tapi kalau kita tidak menerimanya, maka akibatnya kita tidak menerima kehidupan kekal. Jadi ini kita harus bedakan bahwa kehidupan yang berikut ini adalah anugerah. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita juga percaya Alkitab sebutkan kita harus menabur kebaikan supaya kita menuai kebaikan. Kita juga harus melakukan hal yang benar supaya hal-hal yang benar juga ada dalam hidup kita. Walaupun itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan kita, karena keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Oke. Dan kepercayaan inti lainnya dalam agama Hindu adalah moksha. Jika moksha dicapai melalui perjalanan panjang banyak kehidupan dan usaha manusia, bagaimana hal ini berbeda dengan ajaran Yesus tentang lahir baru dan keselamatan sebagai anugerah? Oke, jadi kalau kita bandingkan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini, ya Hindu mengajarkan kamu harus berusaha menjadi baik, kamu harus berusaha mencapai nirvana, lepas dari siklus kehidupan reinkarnasi mencapai sebuah tahap pencerahan yang tinggi. Tapi kita bisa lihat bahwa di dalam Injil, di dalam kekristenan kita bisa melihat bahwa kita tuh untuk bisa berbuat baik tuh gak bisa kalau bukan karena Tuhan yang kerjakan dalam diri kita. Kita bisa diselamatkan, bisa mencapai level tertinggi itu karena Allah terlebih dahulu datang, berinisiatif datang sebagai manusia, memberikan rencana penebusan,
dan bahkan mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita. Sehingga kita bisa bilang bahwa Injil memberikan sebuah pengharapan bahwa ada pribadi yang menolong kita untuk menjadi baik. Kalau mungkin ya dibandingkan dengan Hindu, bagaimana kita berusaha sendiri, gimana cara jadi baik. Tetapi Injil memberikan sebuah kabar baik bahwa kita untuk menjadi baik, ada pribadi yang menolong kita, ada pribadi yang tinggal di dalam diri kita, mengerjakan itu di dalam hati kita, sehingga terjadi perubahan hidup. Seperti itu. Dan akhirnya hasilnya kalau ada perbuatan baik, kalau di dalam kekristenan itu diajarkan bukan karena perbuatan baiklah itu kita diselamatkan, tapi perbuatan baik itu adalah hasil dari buah dari ketika seorang sudah diselamatkan, buahnya itulah yang keluar. Dari hasil Roh Kudus bekerja dalam diri orang tersebut, muncullah buah-buah roh, muncullah segala sesuatu yang baik-baik itu. Ada sedikit quotes yang saya ingin tambahkan. Ada sebuah quotes yang sangat-sangat menyentuh buat saya. Quotesnya bilang begini, kesalehan itu bukanlah sebuah pencapaian dari kita kepada Tuhan. Tetapi kesalehan merupakan hadiah yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Dan dengan pemahaman itu, kita akan melihat bahwa kalau kita bisa menjadi baik, itu karena Tuhan bekerja di dalam hati kita. Amin. Dan pelajaran pekan ini juga menyoroti sistem kasta yang ada di dalam Hinduisme ya, yang menentukan nilai dan hak seseorang sejak dari lahir. Sementara Alkitab juga menegaskan bahwa, sementara Alkitab menegaskan bahwa manusia itu sama berharganya di mata Tuhan, pasti. Namun Alkitab juga berbicara tentang perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan, misalnya di Efesus 5 ayat 23-24, atau juga di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Indonesia tidak ada gembala jemaat perempuan gitu ya. Bagaimana kita boleh menjelaskan kepada orang muda Kristen atau mungkin pada orang-orang lain yang menanyakan hal ini yang di luar Kristen, perbedaan peran ini tidak sama dengan diskriminasi atau seksisme, pendeta? Ya, jadi Tuhan menciptakan kita berbeda, dan perbedaan itu dari Tuhan ya. Pembedaan itu dari manusia. Ini kata yang mirip tapi maknanya sangat dalam. Perbedaan dan pembedaan. Tuhan ciptakan kita berbeda, laki-laki, perempuan, punya karunia ini, punya talenta ini, dan lain sebagainya, berbeda-beda. Tetapi di hadapan Tuhan dalam konsep betapa mahal dan betapa berharganya kita untuk memperoleh kehidupan kekal, keselamatan itu sama. Kita berbeda dalam kapasitas, dalam kesempatan mungkin, dalam panggilan dan lain sebagainya. Nah, dalam Gereja Masih Advent Hari ke-7 memang ini sebuah isu juga ya. Seorang gembala perempuan itu tidak diberikan hak yang sama dengan seorang gembala laki-laki. Nah, walaupun ini menjadi sebuah perdebatan secara teologi dan lain sebagainya, saya pikir ini sebuah keputusan yang masih dibuat oleh gereja secara mayoritas. Tapi kita tidak tahu satu waktu mana tahu ketika dibuat polling ataupun pemilihan kembali untuk memutuskan ini, bisa saja ada perubahan. Tapi sampai hari ini itulah keputusan yang dibuat dalam perbedaan ini. Tapi ini bukan berarti kasta, tetapi hanya panggilan dalam tugas dan pelayanan. Apalagi kasta di dalam keselamatan, itu tidak ada. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih, sahabat Inverse. Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu,
Mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, ketika kita berbicara tentang kelahiran baru, bagaimana kita boleh menjelaskan pengalaman ini secara jujur dan mungkin alkitabiah. Jika ada orang yang bertanya kepada kita, apalagi orangnya bukan seorang Kristen gitu ya, terus nanya gini, apakah Anda yakin? Emangnya yakin udah lahir baru? Kok tahu? Apa indikatornya kamu yakin lahir baru? Gitu. Ya, jadi lahir baru itu kan sebuah proses di mana Roh Kudus itu bekerja dalam hati seseorang ya. Kalau di 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sebagai manusia itu kita punya dorongan-dorongan kedagingan lah, bisa dibilang ya. Jadi misalnya kita tidak sabar, atau pemarah, atau suka ngomong kasar, ya kan. Jadi bagaimana kita tahu bagaimana kalau kita sudah lahir baru? Ya Roh Kudus akan mengubah itu. Jadi saya yang mungkin dulunya pemabuk, jadi tidak pemabuk lagi. Saya yang dulunya pemarah, jadi tidak pemarah lagi. Saya yang dulunya suka ngomong kotor, saya sekarang jadi tidak ngomong kotor lagi. Dan itu semua sangat sulit kalau kita mau usaha sendiri, sangat sulit. Tapi Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk membantu supaya kita bisa ada perubahan-perubahan itu. Oke, kita bisa lihat bahwa pelajaran ini kita kan lagi membandingkan ya dengan doktrin keselamatan di dalam konsep Hinduism. Jadi kalau kita lihat bagaimana dalam konsep keselamatan Hinduism, mereka menawarkan pembebasan yang harus diperjuangkan tanpa kepastian. Kita nggak tahu sampai kapan siklus dari reinkarnasi itu akan berlangsung dan kapan itu berakhir sehingga kita mencapai nirvana, nggak ada yang tahu sama sekali. Tetapi yang Injil tawarkan, yang Yesus tawarkan, dia menawarkan keselamatan yang diberikan dengan kepastian bahwa di dalam Yesus pasti ada keselamatan seperti itu. Dan kita bisa lihat bagaimana saya teringat kepada sebuah quotes yang dikutip di dalam buku Kemenangan Akhir, kalau nggak salah yang men-state itu adalah Martin Luther. Dalam bahasa Inggris dibilang begini, if I see upon myself, I will say, how can I be saved? Tapi, but when I see upon the cross, I will say, how can I be lost? Kita bisa lihat bagaimana pengharapan atas keselamatan itu menjadi sebuah kepastian karena ada salib Kristus, ada rancangan keselamatan yang merupakan inisiatif dari Allah itu sendiri seperti itu. Sehingga kita sebagai anak-anak muda Advent, kita bisa yakin bahwa kita diselamatkan bukan karena effort usaha kita, tetapi karena kita yakin Tuhan mengerjakan itu di dalam diri kita sebagai orang muda. Dan itu juga butuh penyerahan setiap hari. Yes. Ya kan? Jadi perjuangan setiap hari. Hanya karena mungkin hari ini saya sudah menang, bukan berarti belum tentu besok saya akan menang lagi gitu kan. Jadi setiap hari kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, minta Tuhan Roh Kudus Tuhan untuk hadir supaya bisa memberikan kita kemenangan. Amin. Dan tadi sudah dibahas oleh kakak-kakak bahwa usaha manusia itu tidak akan menghasilkan kelahiran kembali. Ritual keagamaan itu juga tidak akan menghasilkan kelahiran kembali ya. Kepada Nikodemus, Yesus juga menjelaskan hal yang sama. Dan jika kita mengenal orang yang sangat setia melakukan ritual keagamaan seperti rajin ke gereja, melayani, dan lain-lain sebagainya, tapi belum menunjukkan buah lahir baru itu di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita boleh meneladani cara Yesus, approaching-nya Yesus untuk menjangkau orang-orang seperti ini ya Pak Pendeta? Iya, jadi satu kehidupan yang tekun dalam beribadah
adalah sebuah sikap yang baik tentunya. Dan ketika seseorang tekun dalam beribadah dengan konsep dan pemahaman dan jalan yang benar, maka semakin sempurnalah ibadah itu. Banyak orang di dunia ini dengan keyakinan dan kepercayaan yang dimilikinya begitu tekun dalam beribadah, berkorban begitu luar biasa. Bahkan para terorisme itu mereka yakin dengan agama mereka sampai nyawa mereka pertaruhkan. Saya waktu di Surabaya, kalau pernah dengar itu ada satu keluarga mereka mau mati syahid, bunuh diri bersama anaknya, dia kasih bom di badan anaknya, pergi ke beberapa tempat. Itu mereka melakukan ibadah dan keyakinan dalam tanda kutip dengan begitu luar biasa. Saya pikir itu sebuah sikap yang patut kita tiru, tapi harus di jalan yang benar dan di konsep yang benar. Nah, yang kedua yang saya mau katakan adalah ketika kita sudah ada di dalam kebenaran dan kita rajin di dalam ibadah dan juga tuntutan-tuntutan agama dan aktivitas rohani, kalau itu tidak merubah karakter kita, maka ibadah kita itu hanya rutinitas dan kebiasaan. Itu sebabnya ada sebutan mengatakan aktivitas rohani kita haruslah merubah karakter kita. Karena kalau tidak, itu sekedar hanya rutinitas, kebiasaan, dan juga hanya formalitas saja. Jadi teman-teman orang muda, kalau sudah hidup dalam kebenaran, maka aktivitas rohani kita harus membuat kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Amen. Jadi untuk menjangkau teman-teman kita mungkin yang lebih menekankan ya ritual-ritualnya aja. Ya pertama, kalau contoh Yesus dan Nikodemus itu perlu pendekatan pribadi. Ya kan? Jadi kita perlu membangun dialog secara personal dengan mereka. Lalu kita tekankan hal-hal yang sifatnya lebih substansi daripada sekedar ritual aja. Jadi Yesus sendiri jelas dia katakan bahwa ya bukan cuma orang yang panggil Tuhan-Tuhan aja, ya kan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi sesuatu yang sifatnya rohani dan ya karakter itu harus keluar bukan hanya sekedar ritual aja, ikut-ikutan seperti itu aja. Dan tentunya kita perlu mengasihi mereka, ya kan. Kita nggak bisa cuma asal ngomong aja, ceramah. Kita juga harus mengasihi mereka. Karena kasih itu akan membangkitkan kasih. Jadi apa yang kita lakukan kepada mereka mungkin secara kasih itu akan membangun mereka, juga membantu mereka untuk lebih dari sekedar ritual aja. Amin. Dan sebagai orang muda kita sering merasa cukup dengan percaya dan hidup baik oleh pertolongan Roh Kudus. Namun dalam konteks kita belajar apologetika ini nggak cukup ya. Sudah diulang berkali-kali. Bagaimana pemahaman Alkitab khususnya tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus yang sudah kita pelajari sepanjang pekan ini, yang lebih mendalam boleh memperlengkapi kita untuk membagikan iman secara relevan khususnya kepada teman-teman kita orang Hindu dalam pelajaran ini. Oke. Satu hal poin berkaitan pertanyaan Cia, kebenaran itu diberikan kepada kita bukan supaya kita sombong, bukan supaya kita ngerasa diri lebih baik daripada orang lain, enggak. Tetapi kebenaran itu diberikan kepada kita agar kita memberikan belas kasihan kepada orang lain. Terang kebenaran Injil yang menjanjikan keselamatan di dalam Yesus yang kita sudah miliki, itu kita bagikan karena kita mengasihi, karena di dalam Injil ada jawaban atas ketidaktahuan atau mungkin missing link dalam konsep keselamatan mungkin dari ajaran Hinduism. Bagaimana di dalam Hinduism mereka berusaha untuk mencapai pencerahan yang nggak tahu sampai kapan. Karena kita bisa lihat kalau misalnya kita berusaha untuk menjadi baik, kita nggak tahu sampai kapan kita dikategorikan sebagai layak seperti itu. Tetapi Injil memberikan jawaban bahwa Yesus akan mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita, sehingga kita yang nggak layak ini menjadi layak, dilayakkan oleh Allah itu sendiri seperti itu. Inisiatif keselamatan datang dari Allah, yang mengerjakan keselamatan itu Allah, dan juga bagaimana kita bisa memiliki perubahan dan buah-buah karakter itu pun juga karena Allah yang mengerjakan. Dan dengan pemahaman ini, kita menjadi seorang pribadi yang rendah hati, yang membagikan dengan rendah hati, dan juga kita akan hidup seperti apa yang Injil ajarkan kepada kita seperti itu. Sehingga ketika misalnya seperti tema apologetika ini ya, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, kita dapat menjelaskan hal tersebut. Ya, jadi jalan keselamatan yang Yesus tawarkan ini lebih simple dan lebih mudah ketika Ia mengatakan semua orang dan semua agama, termasuk sahabat-sahabat kita Hinduism, menginginkan kehidupan yang sempurna di kerajaan sorga. Kan begitu ya, di nirwana.
Dan Yesus menawarkan jalan yang lebih sederhana, simple, bahwa ketika kita datang kepadanya, kita percaya menerima Dia, maka apa yang dirindukan, didambakan oleh semua orang itu Ia akan berikan, yaitu kehidupan yang kekal. Itu sebabnya seperti yang tadi disebutkan adalah sebuah tanggung jawab kita, panggilan bagi kita semua untuk membagikan jalan keselamatan itu yang sederhana, yang simple, yang Tuhan berikan. Seperti ayat di perikop yang kita baca, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa ini siapa saja, setiap orang dia akan memperoleh sebuah kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Silakan seluruh panelis untuk memberikan satu closing statement. Jadi undangan Yesus ini berlaku untuk semua bangsa dan semua kasta, tidak memandang kasta. Ya, Tuhan bilang di Alkitab berkata di Roma 10 ayat 11 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi undangan ini terbuka untuk semua orang dan ya kiranya kita bisa menerima undangan itu. Amin. Salah satu pembeda kekristenan dari ajaran-ajaran keselamatan di agama manapun adalah bahwa kekristenan menjanjikan bahwa keselamatan itu inisiatif dari Allah. Bukan kita yang berinisiatif, berusaha, berupaya sekuat-kuat tenaga. Tidak, tetapi Injil menawarkan keselamatan sebagai sebuah anugerah. Inisiatif datang dari Allah kepada kita. Jadi dengan pemahaman ini kita boleh semakin menghargai begitu besarnya anugerah dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran itu. Amin. Ya, jadi kasih Kristus kepada semua orang, keselamatan ditawarkan kepada siapa saja. Dan kita juga adalah agen keselamatan yang Tuhan mau pakai untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada siapapun yang tentunya dapat kita jangkau dan yang kita dapat beritakan. Amin. Baik, Ko Kevin boleh tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas hadiah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh menjadi saluran-saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa keselamatan ini juga kepada orang-orang lain yang perlu mengenalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak untuk seluruh panelis, dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode kelima ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.